Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Kita telah membahas mengenai ethers di video sebelumnya, di beberapa video sebelumnya, yang ethers ini merupakan pelarut aprotik yang berguna dalam beberapa reaksi. Oke, dalam mengenali suatu molekul, pertama kita perlu mengetahui dulu nama dari molekul itu seperti apa. Oke, sekarang jika saya memiliki molekul seperti ini, saya akan mencoba memberikan namanya dengan dua cara, dengan nama yang biasa orang pakai atau common name, dan yang kedua saya akan memberikan nama secara sistematik atau IUPAC atau penamaan IUPAC yang secara sistematik. IUPAC ini adalah International Union, P-nya untuk Pure, E Applied Chemistry. Tetapi untuk penamaan ethers, common name atau penamaan umum itu lebih umum digunakan. Oke, dalam molekul ini kita lihat dua kelompok karbon atau dua grup karbon. Di sini kita punya ethyl group karena dia memiliki dua karbon, dan di sebelah kanan sini juga dia memiliki ethyl group lainnya. Jadi penamaan yang biasa digunakan adalah diethyl karena dia ada dua, ethers atau ether. Diethyl ether. Ether di sini berarti bahwa Anda memiliki oksigen di antara dua grup ethyl ini. Jadi ini adalah penamaan secara umum atau common name. Saya akan tulis di sini common name. Dan sekarang untuk International Union of Pure and Applied Chemistry, pada penamaan ini seperti penamaan pada yang molekul lainnya, kita lihat pada rantai karbon terpanjangnya. Sekarang saya akan coba gambarkan molekulnya. Di sebelah kanan kita akan memisahkan, untuk sebelah kiri kita akan memberikan nama ethers, dan sebelah kanan kita akan memberikan nama IUPAC. Oke, kita lihat di sini rantai terpanjangnya ada dua. Di sebelah kiri ada dua karbon, dan di sebelah kanan sini ada dua karbon. Kita bisa memilih salah satunya. Saya akan coba pilih untuk sebelah kiri dulu. Akan pilih sebelah kiri ini sebagai rantai utamanya. Ini adalah ethane, di mana dia memiliki dua karbon dan tidak ada ikatan ganda. Dan ethane ini terikat pada grup alkoksi, di mana oksi adalah oksigen yang terhubung pada alk. Karena kita memiliki dua karbon di sini, maka dia adalah eth. Jadi ethoxy namanya. Jadi kita punya grup ethoxy yang terikat pada karbon nomor 1. Kita berikan nomor 1 di sini karena dia yang terhubung pada grup lainnya. Jadi penamaan untuk molekul ini adalah 1 ethoxyethane. Dan Anda tidak jarang melihat penamaan seperti ini, walaupun ini adalah penamaan secara resminya. Anda lebih banyak melihat penamaan yang common name ini. Jadi nama diethyl ether ini adalah nama yang terngiang di kepala saya. Oke, sekarang saya akan coba berikan beberapa contoh lainnya. Saya akan gambarkan molekulnya di sini, dan saya akan memberikan nama secara umum. Kita lihat di sini grup yang terhubung pada oksigennya di kiri dan di kanannya. Kita punya di sebelah kirinya grup karbon, yaitu terdiri dari 3 karbon, dan yang terhubung dengan oksigen adalah karbon yang di tengah. Karena 3 berarti propil, dan karena karbon yang terhubung adalah karbon yang di tengah, maka namanya adalah isopropil. Dan untuk yang di sebelah kanannya, karena ada 1 karbon, berarti dia adalah metil. Dan untuk penamaannya seperti biasa secara alfabetik, kita lihat di sini metil M dan propil adalah P. Maksud saya bukan P tapi I, dan I dan M adalah duluan I, maka ini namanya adalah isopropyl methyl ethers. Dan untuk penamaan IUPAC atau IUPAC,
kita lihat rantai terpanjangnya. Saya akan gambarkan molekulnya sama persis dengan yang di sebelahnya tadi. Di sini untuk sebelah kiri kita punya 3 karbon dan di sebelah kanan kita punya 1 karbon, maka karbon terpanjangnya atau rantai karbon terpanjangnya adalah yang sebelah kiri ini. Nah, 3 berarti meth, eth, prop, dan dia tidak memiliki ikatan ganda, maka propane, dan sekarang di sini kita punya grup metoksi. Saya sebut ini metoksi karena oksi berarti kita memiliki oksigen di sini dan 1 karbon yang berarti berarti meth. Jadi namanya adalah metoksi. Dan metoksi ini terikat pada rantai karbon utamanya di nomor 2. Kita bisa menomorinya dari atas atau dari bawah, sama saja dia tetap di nomor 2. Saya akan memberikan nomor seperti ini dan kemudian jadi namanya adalah 2-methoxypropane. Dan sekarang kita akan coba contoh lainnya. Sekarang saya akan coba gambarkan molekul ethers yang sederhana tapi cukup masuk akal, di mana kita punya rantai karbon berbentuk lingkaran atau ring atau cincin seperti ini. Kemudian kita terhubung pada oksigen dan di sebelahnya oksigen lagi dia terhubung pada rantai karbon biasa seperti ini. Dan saya akan copy molekul ini untuk nanti penamaan di IUPAC. Oke, sekarang kita lihat di sini rantai karbon lingkarannya ada 6 karbon. Bagian ini jadi ini adalah cyclohexa, maksud saya heksil. Dan untuk yang di sebelah kanannya sini kita punya 1, 2, 3 karbon, maka ini adalah propyl group. Jadi cyclohexyl C itu lebih duluan daripada P, maka namanya menjadi cyclohexyl propyl ethers. Jadi namanya saya akan tuliskan di sini cyclohexyl seperti ini. Kemudian saya akan ganti warnanya menjadi kuning untuk propyl, dan terakhir adalah ether. Sekarang untuk penamaan IUPAC kita lihat karbon terpanjangnya, dan dalam kasus ini yang paling panjang adalah lingkaran rantai ini karena kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon, sedangkan yang di sebelah sananya hanya memiliki 3 karbon. Jadi ini adalah rantai utamanya cyclohexane, tidak ada ikatan ganda jadi cyclohexane. Dan di sebelah sini kita punya, jika kita hanya punya karbon saja yang di sini, maka ini adalah propyl, sedangkan ini dia terhubung pada oksigen, maka dia menjadi kelompok propoksi. Jadi nama untuk molekul ini secara sistematik ini adalah propoxy cyclohexane. Dan kita tidak perlu memberikan nomor karena dia bisa terikat pada karbon mana saja yang ada di lingkaran ini. Jadi namanya adalah propoxy cyclohexane. Sekarang kita lihat, kita telah memberikan nama untuk beberapa contoh molekul ini, tetapi kita perlu lihat lagi tentang propertinya. Dalam reaksi SN2, di mana kita tidak menginginkan proton melayang di sekitarnya, dan kita tahu bahwa ethers ini adalah pelarut yang baik. Jadi saya akan tulis di sini ethers ini merupakan good solvent, terutama jika dilihat sebagai pelarut aprotik. Ingat bahwa aprotik berarti bahwa Anda tidak memiliki hidrogen yang dapat memberikan elektronnya atau kepada unsur elektronegatif lainnya, dan yang menyebabkan protonnya melayang di sekitarnya sehingga bisa bereaksi dengan unsur lainnya. Dan karena di sini tidak ada hidrogen yang terikat pada oksigen, jadi Anda tidak memiliki ikatan hidrogen. Hanya sebagai review mengenai air dengan bentuk molekul oksigen yang terhubung dengan 2 hidrogen, dan oksigen dalam air ini memiliki sebagian negatif sedangkan hidrogennya sebagian positif. Jadi hidrogen dengan sifat
positifnya, sebagian positif akan bereaksi dengan oksigen yang bersifat sebagian negatif, dan ikatan hidrogen ini menarik ikatan atau menarik molekul ini bersamaan sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mencairkan keduanya atau untuk mendidihkannya atau memanaskannya agar dapat terpisahkan satu sama lain. Begitu juga dengan alkohol. Alkohol hanya memiliki satu hidrogen untuk tiap oksigennya, tapi dia masih memiliki hidrogen yang terikat pada oksigennya. Dan untuk kasus ethers, dia tidak ada hidrogen yang terikat, dia hanya terikat pada rantai karbon atau saya sebut di sini R, dan juga di sini R aksen untuk membedakan rantai karbon ini bisa berbeda. Dan di sini tidak ada hidrogen yang terikat oleh oksigen yang bisa membuat oksigen menjadi sebagian positif atau sebagian negatif. Oleh karena itu, ethers memiliki titik didih atau titik cair yang lebih rendah dibandingkan dengan air atau alkohol. Jadi Anda hanya membutuhkan lebih sedikit panas untuk memisahkan dua molekul ini karena dia tidak terikat satu sama lain atau tidak terlalu terikat satu sama lain. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.